Nah ini yang kita sebutkan sulur, ya. Sulur atau batang bawah yang buat pembibitan. Kebetulan kami juga ada pembibitan di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pinuscamp Banyuwangi. Sobat Pinuscamp Banyuwangi, sore hari ini kita bergeser sedikit ya. Bergeser dari tempat kita ngecamp, tempat kita berkegiatan sehari-hari. Sobat Pinuscamp Banyuwangi, sore hari ini kita ingin sedikit mereview tanaman obat lagi ya, yang harapannya bisa menjadi tambahan informasi bagi Sobat Pinuscamp Banyuwangi. Sore hari ini saya berkunjung di salah satu teman, tepatnya di Desa Tulungrejo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi. Dari tempat kita ngecamp itu jaraknya kurang lebih hampir 30 kilo ya, mungkin perjalanan setengah jam kalau kita naik motor. Sobat Pinuscamp Banyuwangi, sering mungkin bagi sebagian kita atau saya sendiri itu ada sebuah istilah tentang tanaman yang ini terkadang kita masih rancu. Sore hari ini kita akan mereview salah satu tanaman obat itu yang ini bisa menjadi referensi bagi teman Sobat Pinuscamp Banyuwangi agar pemahaman yang rancu seperti saya ini menjadi jelas gitu ya. Sore hari ini kita mau mereview tanaman cabai. Nah, sepintas kalau kita dengar kata cabai itu kan konotasinya untuk bumbu masak, untuk sambal itu ya. Tapi sore hari ini kita akan mereview cabai Jawa. Cabai ya biasa disebut cabai, tapi ini namanya cabai Jawa yang itu bisa untuk jamu, untuk obat dan sebagainya. Nah, supaya informasinya lebih lengkap dan jelas, nanti kita akan mendengarkan penuturan dari yang menanam. Sobat Pinuscamp Banyuwangi, teman kita ini mempunyai di kebunnya atau di pekarangan belakang rumahnya ini rame ini, banyak binatang, ada kelinci, ada ayam, ada ikan, tumpang tindih apa tumpang sari. Tapi dengan begini kan semakin banyak kekayaan, semakin beragam bahan pangan yang bisa kita ambil ya. Saya jadi kerasan di sini. Tidak tahu, nanti mungkin di kesempatan yang akan datang kita akan ikut mancing dan mengonsumsi memasak ya, memanen ikan yang ada di kolam di bawah kita ini. Oke, langsung saja kita akan mendengarkan penuturan dari teman kita tentang tanaman cabai ini. Baik Sobat Pinuscamp Banyuwangi, ini yang namanya tanaman cabai. Cabai untuk bumbu masak. Nah, ini yang pedas itu. Nah, ini cabai. Kalau di sini namanya ini lombok seret. Nah, cabai seret, cabai lombok ini ya. Nah, tapi ini bukan yang akan kita review di sore hari ini. Yang akan kita review cabai Jawa. Nah, Sobat Pinuscamp Banyuwangi, seperti inilah belakang rumah dari teman kita ya. Di belakang ini ada kelinci. Nah, itu kelincinya di pojokan itu. Nah, ini ada air minumnya otomatis. Kalau tidak salah ini jenisnya rek ini. Apa rek apa yo? Oh, ini loh yang rek ini. Ini jenis rek. Bulunya seperti bulu karpet atau kelinci karpet ini. Kelinci itu kalau beranak itu banyak. Satu kali beranak mungkin 6 atau lebih ya. Nah, selain ada kelinci, di sini juga ada
kolam ikan. Wah. Nah, ini di atas kolam ikan ada tanaman jeruk. Wah, pokoknya ramai sekali di sini. Di sini tumpang sari atau tumpang tindih ya. Selain ikan di sini juga ada ayam. Ayamnya sudah besar-besar ini. Wah, menarik sekali. Dan ini ada ikan besar ini. Karena apa ini ya? Koi paling ya. Oke. Ini tampilan dari pekarangan teman kita di sore hari. Ini buah jeruk. Jeruk kecut ini. Oh, sobat Pinus Camp Banyuwangi. Ternyata di sini ada tanaman Dewon Daru, kalau nama Jawanya Dewon Daru, atau cerme apa Mas? Cerme londo. Nah, mungkin dikenal dengan istilah cerme londo. Kalau di masyarakat Jawa mengenalnya Dewon Daru. Nah, ini juga unik ini. Mungkin dengan batang yang seperti ini umurnya sudah bertahun-tahun. Nah, ini di sini juga, ini ada buahnya yang sudah masak. Baik Sobat Pinus Camp Banyuwangi, nah ini kita sudah bersama teman kita, nanti kita kenalan ya. Namanya siapa? Nah, ini kita akan menuju tanaman cabai yang kita maksudkan tadi. Nah, ini ada jambu juga. Nanti kita petik lah jambunya kalau yang masak. Nah, ini dia tanaman cabai. Ini tanaman apa namanya? Merambat ini ya. Merambat butuh pohon apa jenis? Untuk lanjaran kalau Jawa nih. Kalau bahasa Indonesia ini apa ya? Pancang. Tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Soalnya saya agak lupa ini namanya apa. Ini buahnya. Ini buah ya Mas ya? Ya. Ini buahnya, tapi ini belum masak. Nah, ini ada yang sudah hampir masak ini. Nah, inilah ini nih. Ini ya penampilannya tanaman cabai Jawa. Nah, ini kira-kira umurnya sudah mungkin ya 1 tahun 2 tahun ya, sebesar ini. Nah, supaya jelas nanti dan orangnya sendiri yang cerita, yang menanam. Inilah yang namanya cabai Jawa. Cabai Jawa ini perawatannya juga, cara pembiakan ya untuk menanam, untuk memperbanyaknya cukup mudah. Satu contoh untuk perbanyakan dulu, bisa kita ngambil jalar yang ada akarnya gini, yang ujung-ujung. Tapi yang lebih mudahnya itu ngambil sulur, ya kata orang Jawa itu sulur, atau jalar yang ada di bawah. Yang ada di bawah sini ini sudah agak tua ini, sulurnya sudah berkurang, yang ada yang masih muda-muda. Ya, untuk buahnya ini tidak bermusimnya, jadi sangat cocok untuk sumber harian. Katakan mingguan lah, masalahnya ini usia petiknya bisa seminggu sekali untuk kita panen. Jadi mulai keluarnya yang masih warna putih gini, ini kurang lebihnya 1 bulan akan memerah. Ini masih hijau tua, yang ini sudah agak kecoklatan. Setelah warna coklat ini nih, nanti warnanya merah. Ini pun di usia yang kurang lebihnya 3 minggu sampai 4 minggu atau 1 bulan, ini sudah bisa dipetik mulai warna yang putih ini. Jadi cabai Jawa ini tanpa musim, bisa panen terus. Tiap keluar daun, ini pasti keluar buah baru. Tiap ketiak daun keluar bunga dan buah baru. Dan kebetulan ini varietas yang menurut informasi yang umum di sini jenis hibrid, jenis besar, ukurannya jumbo. Terus ada cabai Jawa yang lokal, itu ukurannya separuh dari besaran cabai hibrid ini. Cuman aromanya lebih
pekat, ya, lebih kuat, tajam. Mungkin kandungan yang ada di dalam buahnya ini lebih banyak yang lokal. Cuman kalau mau budidaya skala besar itu sebaiknya pakai varietas yang hibrid ini. Masalahnya nanti di pasca panennya, kalau ini panen satu buah, kalau cabai yang lokal 2 kali petik, ya 2 buah. Akhirnya ini menghemat tenaga separuh waktu manen, waktu pemetikan ya. Kalau harga yang Jawa, Kalau harga untuk sementara ini sama, harga sama di besaran segini. Ini kurang lebihnya umur 1,5 sampai 2 tahun. Jadi mulai tanam stek ya pertama sampai mulai panen awal kurang lebihnya 6-7 bulan. Itu keunggulan cabai Jawa itu kalau di daerah Banyuwangi khususnya, kebetulan saya ada di Kecamatan Glenmore, Desa Tulungrejo ini suhunya sangat cocok untuk tanaman cabai yang jenis siri-sirian. Tanaman jenis siri-sirian, jenis lada gitu. Tapi menurut saya yang lebih menjanjikan adalah cabai Jawa ini karena nggak bermusim. Kalau merica ya kan, lada itu masih nunggu waktu 1 tahun bisa 1 atau 2 kali musiman. Kalau hama kebetulan ini ada hamanya, rata-rata hama putih ya. Hama putih ini jenis klaper. Ini hinggapnya, nah ini kebetulan ada ini hama putihnya ini jenis klaper ini. Ini bisa diatasi dengan pestisida yang kontak. Ya, banyak lah untuk mengatasi hal itu. Terus itu hama yang kedua adalah penggulung daun. Itu ada di tanaman cabai bumbu masak. Nah itu trip namanya. Nah ini jadinya daun gini. Tapi ini tanpa perawatan ya, tanpa semprot pestisida pun masih bisa produksi normal. Nah ini untuk tempat ini kebetulan merupakan tanaman sela ya. Di sini tanaman nggak begitu teratur, jadi acak yang ada peluang untuk kita tanami cabai ya. Yang lain ya variasi, ada bentul ya, ada cabai bumbu masak untuk konsumsi. Cabai Jawa ini cocok untuk dataran rendah maupun sampai dataran tinggi, utamanya yang punya lahan-lahan kosong ya, lahan bukit atau gimana, tapi asalkan di situ masih ada kelembapan utamanya ya. Ketika kemarau kuncinya harus ada penyiraman. Kalau Glenmore kebetulan ini wah termasuk curah hujannya lumayan tinggi ya, jadi sangat cocok sekali untuk budidaya cabai Jawa ini. Saya kira Banyuwangi, Jember, Bondowoso ini sangat berpotensi sampai daerah Lumajang sana, karena daerah perbukitan, jadi curah hujannya cukup, untuk suhunya juga sangat memadai. Nah ini yang kita sebutkan sulur ya. Sulur atau batang bawah yang buat pembibitan. Kebetulan kami juga ada pembibitan di sana itu. Ya, di situ ada pembibitan. Kebetulan yang saya kembangkan juga
yang jenis hibrid. Nah ini yang lokal ini Mas. Ini kena kutu putih, ini yang lokal ukurannya lebih kecil, pendek ya. Bedanya daunnya juga lebih kecil. Di sini ada di ketiak daun atau di tangkai daunnya ada warna kecoklatan. Perbandingan antara yang hibrid sama yang lokal. Ini yang sudah siap petik ya. Nah, gini. Pemanenannya begini. Sampai ikut tangkainya kita bandingkan sama yang ukuran lokal. Nah, ini perbandingannya. Kurang lebihnya separuh. Ya. Tapi cuman panjangnya yang separuh. Besarnya juga lebih besar yang hibrid. Jadi kalau mau budidaya sebaiknya yang besar atau yang hibrid ini, yang berpotensi produksi tinggi. Ini nanti persiapan juga untuk pengembangan cabai Jawa itu, sementara kita persiapkan tanaman untuk perambatan. Ya. Lanjaran ya. Nah ini kebetulan saya juga masih ada stok untuk benih yang mau kita kembangkan. Ini sulur atas ya. Bedanya sulur atas sama sulur bawah ini kelihatan jelas dari ukuran daun. Sulur atas sudah daunnya besar, panjang. Kalau ini rata-rata sulur bawah. Termasuk ini sulur bawah ini. Daunnya kecil-kecil. Tapi yang mudah hidup itu untuk stek itu sulur bawah. Itu mudah hidup dan nanti masa produktif itu yang lebih mengawali memang sulur atas. Cuman ketika sudah berjalan kurang lebihnya 1 tahun, 7 bulan sampai 1 tahun, itu nanti yang sulur bawah imbangi. Bahkan di percabangan cabang produktif namanya ini, kalau orang Jawa bilang carang ya. Kalau di sirih itu carang. Nah ini yang akan berbuah itu ranting ini, ranting yang nyamping ini. Tapi kalau sulur ini nanti perakaranya yang akan lebih bagus untuk awal. Ya, saya kira itu keterangan dari saya kurang lebihnya. Ini perbedaan dari cabang atas ya, sulur atas sama sulur bawah. Nah, kalau sulur bawah daunnya lebih kecil, agak membulat, mirip daun waru. Nah, kalau yang sudah ini cabang produktif, ini daunnya sudah memanjang. Ini yang calon membawa buah. Ya. Wah, sobat Pinus Camp Banyuwangi, tak terasa sudah beberapa menit yang lalu berlalu. Muter-muter kita di pekarangannya teman kita di sore hari ini. Mungkin sampai di sini dulu ya. Review kita atau bincang-bincang kita seputar tanaman obat keluarga, tepatnya cabai Jawa. Yang ini menurut penjelasan beliau, tadi lupa kenalan ini. Namanya siapa Pak? Nama saya Pak Yuyut. Pak Yuyut dari Desa Tulungrejo, Kecamatan Glenmore. Baik Sobat Pinus Camp Banyuwangi, tadi dijelaskan oleh Pak Yuyut bahwa tanaman cabai Jawa ini mempunyai sekian potensi ya, dari mulai tidak mengenal musim, dia akan berbuah terus dan itu kita bisa panen sepekan sekali mungkin. Nah, dan untuk perawatannya juga mudah. Nah, semoga ini bisa menjadi referensi bagi Sobat Pinus Camp Banyuwangi yang punya kesempatan dan punya kemauan untuk menanam tanaman obat keluarga. Baik, Sobat Pinus Camp Banyuwangi, demikian bincang-bincang kita seputar tanaman obat keluarga. Kurang lebihnya mohon maaf.
kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video kita yang akan datang.